Halo Sobat Pintar, jumpa lagi dengan Merangi Channel. Dalam kesempatan kali ini Mimin akan membahas tentang video pembelajaran tematik kelas 5 sekolah dasar, yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran 1. Bagi kalian yang baru bergabung di Merangi Channel, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video selanjutnya dari channel ini. Bagi kalian yang sudah subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. Mari kita langsung saja ke video pembelajarannya. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap. Mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tinggal di dalam rumah, memakai baju tebal, dan minum teh hangat? Atau sebaliknya, apakah kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Main hujan-hujanan sangat tidak baik bagi kesehatan kita karena bisa menyebabkan kita terserang berbagai penyakit, seperti gatal-gatal, demam dan pilek di saat musim penghujan. Kuman bakteri dan virus berkembang sangat pesat. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar memengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Bacaan berikut menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. 1. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. 2. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. 3. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain, seperti bronkitis kronik. 4. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. 5. Kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. 6. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. 7.
Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. 8. Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. 9. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? 1. Hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. 2. Selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. 3. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. 4. Segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. 5. Segera lakukan perilaku hidup bersih sehat PHBS, seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat cukup. 6. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. 7. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. 8. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Dari bacaan, 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, di atas buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tulislah jawaban dari pertanyaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Kata tanya apa? Apa penyebab kabut asap? Penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Apa nama zat-zat berbahaya yang terkandung dalam kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan? Zat-zat berbahaya yang terkandung dalam kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan adalah ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan? Kabut asap dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut ISPA, iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kabut asap? Untuk mengatasi kabut asap pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran. Kata tanya siapa? Siapa yang terganggu kesehatannya akibat kabut asap? Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Siapa yang berusaha mematikan titik-titik kebakaran? Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran. Siapa yang lebih mudah mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap? Orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Siapa yang harus menghindari aktivitas di luar ruangan, gedung saat terjadi kabut asap? Yang harus menghindari aktivitas di luar ruangan, gedung saat terjadi kabut asap adalah semua orang, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Kata tanya di mana? Di mana bencana kabut asap terjadi? Bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Di mana terjadi pencemaran udara yang sangat tinggi atau tidak sehat. Berdasarkan pantauan indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Di mana kita harus selalu memakai masker saat terjadi kabut asap. Saat terjadi kabut asap kita harus selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah, gedung. Di mana tempat yang paling aman untuk kita saat terjadi kabut asap? Tempat yang paling aman untuk kita saat terjadi kabut asap adalah tinggal di dalam rumah dan menghindari aktivitas di luar rumah, gedung. Kata tanya bagaimana? Bagaimana usaha pemerintah untuk menanggulangi bencana kabut asap?
Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Bagaimana kondisi udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya saat terjadi kabut asap? Berdasarkan pantauan indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Bagaimana kondisi kesehatan pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan anak-anak dan balita saat terjadi kabut asap? Pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah, gedung, selalu memakai masker dan menghindari atau mengurangi aktivitas di luar rumah, gedung. Kata tanya mengapa? Mengapa kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan sangat tidak sehat bagi kesehatan? Karena kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan mengandung debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Mengapa kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan mengganggu kesehatan semua orang? Karena kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran lahan dan hutan mengandung zat-zat berbahaya sehingga mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Mengapa kita harus minum air putih lebih banyak dan lebih sering saat terjadi kabut asap? Minum air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Mengapa kita harus melakukan perilaku hidup bersih sehat PHBS, seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat cukup? Kita harus melakukan perilaku hidup bersih sehat PHBS agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke Sobat Pintar, itu tadi video pembelajaran tematik kelas 5, tema 2 subtema 3 pembelajaran 1. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf kalau ada salah, sampai jumpa di video selanjutnya.